Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama gue Dani. Em, udah kurang lebih 2 bulan gue nggak upload video, dan kebetulan di Jumat pagi yang cerah ini, seperti yang kalian lihat di belakang, alhamdulillah gue punya waktu buat bikin konten. Eh, Kalau kalian sempat ngikutin di video sebelumnya, gue sempat bahas kerjaan gue di Outback atau di kampung lah ya. Nah, kali ini gue bakal share seperti yang udah kalian lihat di judul, share pengalaman gue kerjaan selama di City, dan itu gue lakuin pas di bulan Ramadan kemarin. Sebelumnya gue nggak bakal bahas perbandingan kerja di City dan juga di Outback seperti apa, terus gue juga nggak bakal bahas gaji, dan sebenarnya gue juga pengen bahas sedikit soal WHV. Cuma mungkin di video selanjutnya aja kali ya. Nah, buat kalian yang pengen nonton, coba komen kira-kira harus gak nih gue buat perbandingannya atau bahas putar gaji dan WHV. Dan jangan lupa subscribe juga. Jadi mungkin gue awali dengan gimana gue dapet 3 kerjaan di sini. Oke, kita mulai dari kerjaan pertama gue. Jadi awalnya butuh waktu ya, kurang lebih 2 minggu. Jadi kerjaan di sini tuh banyak sebenarnya, cuma emang harus sabar-sabar aja buat dapetin yang bener-bener sesuai sama lu nya. Jadi sebenarnya udah banyak di minggu pertama, minggu kedua tuh udah banyak tawaran, cuma nggak langsung gue ambil. Gue tetap nyari yang menurut gue cocok dan bagus, dan alhamdulillahnya dapet yang bagus dan bisa dibilang agak rare ya kerjaannya. Sebelumnya gue sorry ya kalau background suara di belakang agak berisik, atau ya gue coba senatural mungkin. Pokoknya mudah-mudahan sih suaranya tetap jelas di kalian ya guys. Jadi ceritanya dapet itu ketika gue kasih CV gue, dan si interviewernya lihat CV gue yang pernah kerja jam 2 pagi di bakery. Nah, dari situ dia ngedirect gue ke salah satu perusahaan. Tadinya gue udah request ke perusahaan A, tapi sama dia didirect, jangan deh, mending ke perusahaan B. Perusahaan B juga bagus. Kenapa gue pilih perusahaan A? Itu karena banyak temen gue yang udah di sana gitu. Ini industrinya in-flight catering ya. Jadi catering pesawat. Akhirnya ya udahlah, karena dia bosnya juga di situ, ya udah gue coba percaya dan oke, gue ngeiyain buat kerjaan pertama ini. Meskipun sebenarnya di saat yang sama udah ada tawaran buat trial ya, tawaran kerjaan lain di hari itu, cuma karena gue udah okein, akhirnya ya udah gue tunggu buat induction di perusahaan B ini. Oke, jadi posisi gue ini sebagai namanya ice and seal atau ice sealer. Jadi gabungan antara dispatcher sama checker. Jadi gue nggak kerja di kitchen, gue nggak ada teman kerja orang Indo. Jadi tempat gue sebenarnya banyak banget orang Indo, tapi gue nggak pernah kerja sama orang Indo karena mereka kerja di kitchen, di warehouse. Jadi makanya tadi gue sempat bilang agak rare ya. Dan karena gue juga kerjanya di jam 2 pagi, jadi ketika gue datang emang belum ada siapa-siapa gitu, karena gue harus nyiapin morning flight. Jadi banyak flight yang terbang pagi yang udah harus disiapin gitu. Dan kebetulan gue handle satu maskapai, yaitu Virgin Islands. Jadi gue yang siapin, gue yang ngecek, dan gue masukin banyak ya kerjaannya. Sebenarnya kalau gue runut di minggu pertama tuh gue masih pakai bus ya. Biasa bangun jam 1 pagi, siap-siap, cuaca dingin. Pokoknya di minggu awal gue masih jalan kaki. Terus di mungkin di bulan kedua akhirnya gue coba buat sewa sepeda ya. Dan ini recommended banget kalau
kalian sewanya di musim-musim panas ya, nggak di musim dingin kayak sekarang. Mau musim dingin karena kalian pasti masuk angin ya, jadi nggak recommended. Dan ini gue bakal bahas juga nanti soal sewa sepeda karena menurut gue it's the best choice yang gue ambil lah pokoknya saat itu buat sewa sepeda listrik. Jadi kadang gue naik sepeda, kadang gue juga naik bus, tergantung cuaca juga. Kalau hujan gue naik bus, atau kalau suatu saat gue telat, gue langsung sewa Uber. Ya meskipun lebih mahal, gue harus tetap datang, jadinya mau nggak mau harus ngeluarin ongkos yang lebih mahal lah ya. Cuma nggak apa-apa, worth it juga. Oke, nyampe, gue clock in, terus ya udah langsung mulai kerja. Jadi kerjanya itu sederhananya gue tetap ngejaga temperatur dari makanan-makanan yang ada supaya tetap di bawah 5 derajat Celcius. So which is gue kerja di lingkungan yang sangat dingin, di chiller. Dan gue juga masukin ice brick, masukin dry ice sama wet ice. Dan dry ice itu cukup bahaya juga kalau kena tangan ya, karena dan gasnya juga bahaya. Di kurang lebih gue salah satu aspeknya gue harus mastiin kalau makanannya tetap fresh dengan itu tadi ya, masukin es dan lain sebagainya. Terus yang kedua gue juga ngecek secara live monitoring status penerbangan Virgin Airlines ya, apakah ada yang cancel, apakah ada yang pushback atau delay, atau apakah ada yang berubah dari normal flight to small flight gitu. Itu nanti cardnya juga berubah. Nah, jadi pagi-pagi itu banyak normal flight which is cardnya gede-gede dan gue harus dorong itu. Terus selain itu juga gue harus tadi ya monitoring kalau ada increase makanan. Jadi pagi-pagi nggak ada orang di kitchen juga gue harus bisa kerjaan mereka juga kalau nggak ada orang, dimana gue harus ngambil mealnya kalau misalnya ada increase dan spare-nya udah habis dan lain sebagainya. Jadi gue juga ada kerjaan paperwork-nya juga, ada kerjaan di yang harus gue lakuin di komputer atau di iPad. Jadi cukup balance ya, dan untungnya selama 8 jam kerja tuh mungkin bersihnya gue kerja cuma 4 jam gitu. Jadi kadang dari mulai jam 2 break jam setengah 5 itu semua flight tuh udah hampir setengah flight itu udah done ya, udah selesai. Jadi gue sampai jam 7 tuh istirahat tuh 2 jam tuh bengong, dan biasanya gue pakai buat waktunya buat istirahat, sholat, makan, dan kalau pas puasa pas banget waktunya buat sahur. Jadi beruntung juga kerja pagi, jadi gak harus ketinggalan buat sahur. Dan mereka juga tahu gue muslim, jadi kadang dikasih istirahatnya lebih gitu. Oh ya, gue kerja bareng sama orang New Zealand, bareng sama orang India, bareng sama orang Aussie. That's it, itu doang. Jadi buat kalau yang nanya gimana kerja di Aussie, harus bisa bahasa Inggris apa enggak, minimal yang bahasa sehari-hari harus bisa lah ya, minimal. Tapi it depends ke kalian masing-masing gitu ya. Ya, itu untuk kerjaan pertama. Dan kalau bisa dibilang ini kerjaan pertama nih gajinya setara sama 2 kerjaan gue di Outback. Jadi cukup seneng juga. Jadi worth it ya. Dan ini under TFN, tax, kerjanya tax. Nah lanjut, itu kerjaan pertama. Kalau gue lupa mungkin nanti gue bakal recall lagi. Di kerjaan kedua itu gue sebagai dishwasher atau tukang cuci. Akhirnya ada cerita juga ya. Biasanya umumnya tuh orang di luar negeri kerja sebagai tukang cuci, dan akhirnya gue ngerasain juga. Dan kerjaan ini cash, dan gue nggak tahu awalnya. Gue dapet dari grup di Facebook, gue coba lamar, langsung disuruh interview hari itu juga, dan langsung disuruh masuk hari itu juga. So ini tergantung orangnya sih ya. Kadang banyak orang yang ngelamar di grup Facebook tapi nggak keterima. Jadi menurut gue tetap coba aja. Jadi selama 2 minggu gue awal di Sydney itu memang harus sabar-sabar.
kadang gue galau juga, kenapa nggak dapat kerjaan. Bukan nggak dapat kerjaan, kadang sebenarnya dapat kerjaan tapi guanya pilih-pilih, dan kadang kalau jauh langsung gue nggak mau ambil gitu. Terus alhasil gue coba, dan akhirnya sebenarnya cukup berat ya, karena gak terlalu physical demanding banget kayak kerjaan gue jadi general laborer dan hal slaughterman trainee di meat factory sebelumnya. Cuma karena ini pas puasa, dan ini tuh kerjanya full time 8 jam. Jadi kalau tadi gue runut, gue kerja di kerjaan pertama dari jam 2 pagi sampai jam 10 pagi. Gue pulang, kira-kira text time setengah jam, nyampe rumah, setengah jam lagi buat prepare makan dan lain sebagainya. Habis itu gue tidur, jam 1 gue udah baru bangun, gue sholat, dan gue langsung berangkat lagi. Jadi itu bener-bener literally waktu gue tidur. Setelah itu gue lanjut kerja jam 2 siang sampai jam 10 malam. Bayangin, gue nyampe rumah itu jam setengah 11. Terus jam 11 gue harus mandi, makan. Kalau sempat makan gue makan, kalau gak sempet gue langsung tidur. Dan di jam satunya, kurang lebih setengah 1, karena jadwal busnya tuh awal-awal ada jam setengah 1, itu gue udah harus siap-siap lagi. Jadi literally gue selama Senin sampai Jumat itu tidur cuma ya 2 atau 3 jam, kecuali di hari Jumat. Oh iya, lupa. Jadi roster di kerjaan pertama itu Minggu sampai Kamis, jadi Jumat Sabtu gue libur. Kalau yang dishwasher ini, kerjaan kedua ini, Senin sampai Jumat normal. Jadi sebenarnya kalau harus survive di kerjaan pertama doang sih bisa ya, dan udah cukup banget. Cuma karena gue oportunis, jadi gue ambil juga. Dan kerjaan cash itu jadi salah satu tips trik ya, buat menghambat kalian, menghambat apa ya ibaratnya, memperlambat pendapatan kalian supaya tidak dipotong pajak gede di akhir financial year gitu. Kalau kerjaan kalian tax semua, which is kalian bakal kepotong banyak juga taxnya. Tapi kalau kalian dapat kerjaan cash, itu kalian dapat lebih banyak, tapi pajak yang kalian harus keluarin pun sedikit gitu. Nah, jadi waktu itu gue pikir buat nyerah, cuma ya udahlah lanjut aja, karena gue tetap harus ngerasain kerjaan cash seperti apa. Dan bentar lagi mau financial year-nya berakhir, ya udah akhirnya gue tetap lanjutin deh tuh. Jadi rate-nya itu lumayan tinggi sih untuk kerjaan cash, karena kalau packing sama dishwasher tuh packing rate-nya lebih rendah, dan kalau dishwasher itu rate-nya lebih tinggi. Dan ya paling kesulitannya tadi ya, selain agak physical demanding, kadang kalau mesinnya rusak juga agak repot. Dan yang kebetulan ada di video itu lagi sedikit aja cuciannya. Kalau real world-nya itu bener-bener banyak banget barang-barangnya harus gue cuci. Dan ini modelnya kayak pabrik juga ya, yang siap saji, yang sehat, yang vegan. Ada yang vegan, ada yang enggak, pokoknya selevel perusahaan lah, selevel pabrik sorry. Jadi agak gede juga, bukan restoran, bukan cafe. Jadi makanya kenapa nggak buka di Sabtu Minggu. Nah, itu kerjaan kedua gua. Nah, di kerjaan ketiga gua ini ABN, tapi sebenarnya gua nggak pernah ngelakuin kerjaan ketiga ini. Jadi gue cuma terdaftar di kerjaan ketiga ini sebagai Uber driver ya, karena gue punya sepeda. Dan tips buat kalian, kalau kalian mau dapat police check secara gratis, pertama kalian nyampe langsung daftar Uber, karena kalian police checknya gratis, nggak harus bayar $50. Itu nguntungin banget sih. Jadi gue terdaftar, gue punya ABN, tapi gue belum nyoba nih. Mungkin next week gue bakal coba buat Uber driver ini ya. Lagi gue pertimbangan juga. Jadi secara administrasi gue terdaftar sebagai Uber driver, tapi gue nggak pernah narik lah ibaratnya gitu. Dan ya, jadi gue udah ngerasain kerjaan tax, cash, dan juga ABN selama di City. Dan kesimpulannya sih, tadinya gue cuma mau 3 bulan doang di sini, cuma karena gue dapet kerjaan pertama yang gajinya
wow banget, rare, dan itu rare banget, jadinya gue extend mungkin sampai akhir tahun sih. Itu yang akhirnya buat gue untuk stay lebih lama di Sydney. Jadi kalian juga nggak bakal tahu mengarah kemana, kan temen gue banyak yang bilang kalau di situ tuh bikin nyaman ya, emang literally nyaman sih, tapi harus digarisbawahi jangan dijadiin benchmark gitu, karena pasti setiap orang bakal ngalamin hal-hal yang beda-beda. Terus apalagi ya, itu tadi pokoknya. Kalau kalian punya pertanyaan atau tadi mau request tentang perbandingan kerja di kota sama di outback atau di kampung, terus juga mau tahu bahas sedikit lah ya tipis-tipis soal gaji karena agak sensitif, atau mau bahas seputar WHV, nanti gue bakal buatin videonya. Tapi pokoknya jangan lupa untuk komen dan subscribe buat bantu, karena itu support gue banget sih buat bikin konten atau karya-karya selanjutnya. Dan ya, mudah-mudahan kalian sehat semua, dan kalau kalian mau WHV dipersiapkan sebaik mungkin, fisik dan lain sebagainya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.